وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Qara'na anna ba'd as-sahabati aqqa an waladihi zajuran. Fahal hadha sahih? Kami telah membaca, ya maksudnya di beberapa buku, kami telah baca bahwasanya ada sebagian sahabat yang mengakikahkan anaknya dengan menyembelih seekor unta. Fahal hadha sahih? Apakah hadis ini hadis sahih? Apakah riwayat ini apakah sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ada sahabat yang menyembelih unta untuk akikah anaknya, apakah ini riwayat sahih? Akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Tabrani fil Kabir, bahwasanya riwayat tersebut ada diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam At-Tabrani. Al-awwal an al-Hasan, riwayat pertama yaitu dari Al-Hasan. Wa tsani an Qatadah, yang kedua yaitu dari Qatadah. Kilaihima an Anas. Jadi di sini ada dua riwayat. Satu riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan Imam At-Tabrani, ya. Dari dua jalur, yaitu jalur Hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga melalui jalur Qatadah juga dari Anas bin Malik. Annahu kana ya'uqqu an waladihi zajur, bahwasanya Anas bin Malik beliau pernah mengakikahkan anaknya dengan menyembelih seekor unta. Ini gimana riwayatnya? Perhatikan ikhwah. Wa dzakara Ibnu Mundzir kama fi Tuhfah. Ibnu Mundzir menyebutkan dalam kitabnya fi Tuhfah min hadis Yahya bin Yahya, dari hadis Yahya bin Yahya, qala amba'ana Hushaim an Uyainah bin Abdurrahman an abih, yaitu kata Yahya bin Yahya telah bercerita kepadaku Hushaim dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya, anna Abu Bakrah wulidalahu ibnuhu atau waladalahu ibnuhu, anaknya lahir, bahwasanya Abu Bakrah lahiran seorang anak Abdurrahman yang namanya Abdurrahman. Anna Abu Bakrah waladalahu ibnuhu Abdurrahman, bahwasanya Abu Bakrah lahiran seorang anak namanya Abdurrahman. Wa kana awwalu mauludin wulida fil Basrah, dan dia adalah anak yang pertama lahir di kota Basrah. Fanahara anhu zajur, lantas Abu Bakrah seorang sahabat ikhwah, ya. Seorang sahabat, dia tinggal di Basrah. Basrah ini daerah Irak. Sekarang juga kalau kita lihat di peta atau di Google Map misalnya, ya, coba klik cari kota Basrah, ya, akan dilihat dia berada di negeri Irak. Ini kota yang cukup tua, ikhwah. Di mana anaknya ini dia akikahkan dengan cara menyembelih seekor unta. Fa'at'ama ahlal Basrah wa ankara ba'duhum dzalik. Lantas Abu Bakrah memberikan makan pada penduduk kota Basrah, namun sebahagian ada yang mengingkarinya. Artinya mengingkari kenapa Abu Bakrah radhiyallahu anhu akikah dengan menyembelih seekor unta. Jadi ada yang mengingkarinya. Kemudian waqala amrullahi sallam bisyataini an ghulamin wa an jariyati bisyat, ya.
Di mana Rasulullah SAW padahal Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, bayi laki-laki, dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Demikian ikhwah. Jadi di sini ya ternyata memang ada sahabat yang menyembelih seekor unta untuk akikah anaknya. Tapi karena ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan yang banyak riwayatnya seperti yang kita sebutkan dari Aisyah, dari Ummu Karzin, kemudian dari siapa kemarin dan sahabat-sahabat yang lain ya menunjukkan bahwasanya baik demikian juga Rasulullah menyembelih akikah untuk Hasan dan Husain itu juga kambing. Jadi tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW di mana beliau menyembelih selain kambing. Ya, tidak ada satu riwayat pun di mana Rasulullah menyembelih selain kambing untuk akikah. Tapi di sini Abu Bakrah malah menyembelih seekor unta. Makanya beliau diingkari oleh sebahagian yang lain. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk anak laki-laki 2 ekor kambing tetap kambing ikhwah, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Wa hadza isnaduhu jayyidun laula anna Hushaym mudallis faqad ana. Hadis ini sanadnya bagus, hanya saja Hushaym itu mudallis. Dan orang mudallis kalau dia meriwayatkan dengan an-anah dari an begitu ya tidak bisa diterima. Waqad qala Ibnu Sa'id fi Tabaqat, Ibnu Sa'id berkata dalam kitab Tabaqatnya, Abdurrahman bin Abi Bakrah wa huwa awwalu mauludin wulida bil Basrah. Bahwasanya Abdurrahman bin Abi Bakrah ya anak yang pertama lahir di kota Basrah, ketika dia lahir fanaharu yauma idzin zajuran. Waktu itu ayahnya Abu Bakrah menyembelih seekor unta untuk akikahnya. Wa kadza qala Hafiz fil Isabah, demikianlah dikatakan oleh oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Isabah. Jadi intinya ikhwah riwayat ini dinisbatkan kepada Abu Bakrah, bukan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah hadis mauquf ya. Hadis mauquf, tidak kepada Rasulullah SAW, bukan hadis marfu'. Begitupun hadis ini dalam hadis ini itu ada riwayat, sanad hadis ini ada riwayat Hushaym ini mudallis. Sementara dia meriwayatkan hadis ini, kisah ini dengan an begitu. Jadi kan di sini disebutkan dari Hushaym qala Yahya bin Yahya berkata amba'ana Hushaym, telah menceritakan kepada Hushaym an Uyainah bin Abdurrahman an Abi, dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya. Jadi ini dari anaknya Abdurrahman. Abdurrahman ini yang lahir di kota Basrah. Jadi Abu Bakrah punya anak lahirlah Abu Bakrah lahiran seorang anak namanya Abdurrahman ya. Abdurrahman ini punya anak namanya Uyainah. Jadi ini dari ayah anak ke cucu. Nah, sementara Hushaym itu meriwayatkan dari Uyainah. Uyainah ini adalah anak dari Abdurrahman yang lahir di Basrah tadi itu, ya, yang merupakan anak dari Abu Bakrah. Hushaym ini seorang mudallis. Sementara dia meriwayatkan kisah ini dengan an Uyainah. Demikian ikhwah. An Uyainah. Karena dia meriwayatkan dengan pakai sighatul an, ya, maka tidak diterima karena dia seorang mudallis. Itu ikhwah fiddin rahimanallahu iyyakum. Jadi kata penulis bahwasanya ini hadis seharusnya sanadnya jayyid, bagus, bisa diterima. Tapi permasalahannya hanya satu, yaitu di situ ada Hushaym. Hushaym ini mudallis. Makanya hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan riwayatnya juga riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dipegang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa ala rafdi subuti dzalik. Kalaupun kita anggaplah hadisnya sahih, hadis mauquf ini sahih. Artinya yang mauquf itu ikhwah manusiba ila ashabin nabi sallam. Hadis mauquf adalah yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Abu Bakrah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ala fardi subuti dzalik. Kalaupun anggaplah ya ini penulis mengomentari, anggaplah kisah tersebut benar, bahwasanya riwayatnya benar bahwa Abu Bakrah mengakikahkan anaknya Abdurrahman dengan menyembelih seekor unta. Falaisa fi maduna qaulin au fi'li Rasulullah SAW hujjah. Masalahnya ini bukan ucapan dan bukan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa juga jadikan hujah. Jadi maksudnya begini ikhwah, kalaupun seandainya ini hadis mauquf ya, hadis mauquf ini sahih lah sanadnya, seandainya juga tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena dia bukan ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Wa ta'ammal ma taqaddama min qawli Aisyah radhiyallahu anha lima qila laha hala naharta ana Abdurrahman bin Abi Bakrah zajuran faqalat ma'adzallah. Coba Anda perhatikan dengan hadis yang kemarin kita telah bacakan, di mana ketika seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan dikatakan kepada Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bagaimana kalau kita sembelih unta saja untuk kekah? Ya, untuk kekahnya Abdurrahman bin Abi Bakar. Kalau ini kan anak Abu Bakrah, Abdurrahman bin Abu Bakrah bin Abi Bakrah. Ini sementara sementara ini Abdurrahman bin Abi Bakar, beda ya. Abu Bakrah dengan Abu Bakar beda. Demikian. Abu Bakar ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu ikhwah rahimanallahu iyyakum, keponakannya lahir, ya. Keponakannya lahir anak dari Abdurrahman, adik atau mungkin abang Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditanyakan kepada Aisyah, gimana kalau kita sembelih unta saja untuk kekah keponakan Aisyah, anak daripada Abdurrahman, ya, bin Abi Bakar. Apa kata Aisyah kemarin? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin maqala sallallahu alaihi wasallam, tapi kita harus pegang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Syatani mutakafiatan, yaitu untuk anak laki-laki 2 kambing yang setara. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Wal hadisu isnadu hasan kama taqaddam, dan hadis kisah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah terhadap orang yang mengkekahkan anaknya dengan menyembelih seekor unta. Ini hadisnya, kisah ini sanadnya hasan. Jadi ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya. Kalau kita lihat berarti apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu kalau hadisnya riwayatnya sahih, dan riwayatnya juga enggak sahih. Sudahlah enggak sahih, kalaupun dia sahih tidak bisa jadikan hujjah. Karena apa? Karena ada jelas hadis-hadis sahih yang sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk kekahan itu, ya, untuk kekah itu yang disembelih yang disembelih adalah hewan yang bernama kambing, bukan unta. Demikian ikhwah. Jadi di sini ibadah dan dia terkait dengan al-jins, ya, jenis hewan yang disembelih yaitu kambing, bukan unta dan bukan sapi. Ini sebagaimana yang kita singgung di kajian lalu bahwasanya untuk orang berkorban ya hanya ditetapkan 3 jenis hewan ternak, ya, 3 jenis hewan ternak, unta, sapi, kambing. Selain ini nggak boleh, ya. Walaupun harganya lebih mahal, bagaimana yang kemarin telah kita singgung bahwasanya kalau ada seorang bos peternak ayam misalnya, dia punya ayam 10.000, dia mau sembelih 10.000 ekor ayam sebagai korban di Idul Adha, ya nggak bisa, nggak diterima, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasar dari kami, maka dia tertolak. Ya, maka dia tertolak. Demikian. Dan hadis Rasulullah SAW menyuruh menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan, itu hadisnya sahih, ikhwah. Bagaimana yang kita katakan tadi, itu ada hadis dari Aisyah, dari hadis Ummu Kurzin, kemudian dari Asma binti Yazid, kemudian juga ada hadis dari Amr bin Shu'aib. Demikian juga hadis dari Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain. Jadi ini hadis sudah sangat kuat, ya.
sudah sangat kuat, dan ini ya kita jadikan sebagai sandaran karena langsung Rasulullah SAW mengucapkan kambing gitu. Yang disembelih adalah kambing. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyakum. Jadi sekali lagi riwayat Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang dia menyembelih ataupun mengakikahkan anaknya dengan menyembelih seekor unta tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak boleh kita amalkan.